Atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, kembali bergemuruh dalam lanjutan Liga 1 Indonesia, saat Persebaya Surabaya menjamu Malut United dalam laga yang penuh gengsi dan emosi. Pertandingan ini menjadi sangat spesial bagi publik bonek, karena menandai debut resmi Bernardo Tavares sebagai pelatih baru Persebaya. Ekspektasi tinggi langsung mengiringi laga ini, dan sang pelatih mampu menjawabnya dengan hasil manis berupa kemenangan 2-1 serta raihan 3 poin krusial. Sejak menit awal, Persebaya tampil agresif dan percaya diri di hadapan pendukung setianya. Sentuhan tangan dingin Bernardo Tavares terlihat dari intensitas permainan, pressing tinggi, serta transisi cepat yang diperagakan bajul ijo. Hasilnya, Persebaya sukses membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-14. Galih Freitas menjadi aktor utama lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang tak mampu dibendung kiper Malut United. Gol tersebut berawal dari kerjasama apik dengan Bruno Moreira, yang kembali menunjukkan perannya sebagai motor serangan Persebaya. Dominasi tuan rumah berlanjut hingga pertengahan babak pertama. Pada menit ke-37, Persebaya kembali menggandakan keunggulan, dan lagi-lagi nama Galih Freitas tercatat di papan skor. Berawal dari situasi 1-1 Bruno Moreira dengan penjaga gawang Malut United, Angga Saputro, bola muntah mengarah ke Galih yang dengan tenang melakukan penyelesaian akhir. Skor 2-0 pun bertahan hingga turun minum, sekaligus menegaskan dominasi Persebaya di babak pertama. Memasuki babak kedua, Malut United mencoba bangkit dan meningkatkan intensitas serangan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-61, saat Ciro Alves berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Gol ini sempat meningkatkan tensi pertandingan, namun Persebaya mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 6 klasemen sementara dengan 28 poin dari 17 pertandingan. Sementara Malut United harus puas bertahan di peringkat 4 dengan 34 poin. Sebuah awal yang manis bagi Bernardo Tavares, sekaligus sinyal kebangkitan Persebaya di sisa musim Liga 1. Kemenangan Persebaya Surabaya atas Malut United dengan skor 2-1 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia bukan sekadar tambahan 3 poin di klasemen. Laga yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo ini menjadi momentum penting, terutama karena menjadi debut Bernardo Tavares sebagai pelatih baru bajul ijo. Di hadapan puluhan ribu bonek yang memadati stadion, Persebaya tampil dengan semangat baru, intensitas tinggi, dan organisasi permainan yang jauh lebih rapi dibandingkan laga-laga sebelumnya. Sejak menit awal pertandingan, Persebaya langsung mengambil inisiatif serangan. Tekanan tinggi yang diterapkan membuat Malut United kesulitan mengembangkan permainan. Pola ini menunjukkan karakter khas Bernardo Tavares yang menuntut para pemainnya tampil agresif namun tetap disiplin dalam menjaga posisi. Lini tengah Persebaya bekerja efektif dalam memutus alur bola lawan, sementara kedua sisi sayap menjadi jalur utama serangan. Gol pembuka pada menit ke-14 menjadi bukti efektivitas strategi tersebut. Galih Freitas muncul sebagai pembeda lewat tendangan keras dari luar kotak penalti yang mengoyak gawang Malut United. Gol ini berawal dari pergerakan cerdas Bruno Moreira yang memberikan assist matang. Kerja sama keduanya menjadi salah satu sorotan utama di laga ini, karena mampu menciptakan ancaman berulang kali ke pertahanan lawan. Setelah unggul, Persebaya tidak mengendurkan tekanan. Mereka tetap bermain menyerang namun lebih terkontrol, memastikan keseimbangan antara lini depan dan lini belakang. Hasilnya kembali terlihat pada menit ke-37, ketika Persebaya berhasil menggandakan keunggulan. Lagi-lagi Galih Freitas mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari situasi 1-1 Bruno Moreira dengan penjaga gawang Malut United, Angga Saputro, bola rebound jatuh ke kaki Galih yang dengan tenang menyelesaikan peluang menjadi gol kedua. Skor 2-0 ini semakin mengukuhkan dominasi Persebaya di babak pertama. Memasuki babak kedua, dinamika pertandingan berubah. Malut United tampil lebih berani dan meningkatkan intensitas serangan. Mereka mencoba memanfaatkan celah di lini pertahanan Persebaya dengan permainan cepat dan umpan-umpan vertikal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-61, saat Ciro Alves berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Gol ini sempat membuat tensi pertandingan meningkat, sekaligus menguji konsentrasi dan mental para pemain Persebaya. Dalam situasi ini, peran Bernardo Tavares kembali terlihat. Ia melakukan penyesuaian taktik dengan menginstruksikan pemainnya untuk lebih rapat di lini tengah dan tidak terburu-buru dalam membangun serangan. Persebaya mulai bermain lebih sabar, mengontrol tempo, dan memanfaatkan penguasaan bola untuk meredam agresivitas Malut United. Beberapa pergantian pemain juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan tim sekaligus menambah energi di menit-menit akhir.
Meski Malut United terus menekan hingga akhir laga, Persebaya mampu bertahan dengan disiplin. Lini belakang tampil solid dalam menghalau setiap ancaman, sementara penjaga gawang Persebaya menunjukkan ketenangan dalam mengamankan bola-bola berbahaya. Peluit panjang akhirnya dibunyikan dengan skor tetap 2-1 untuk kemenangan tuan rumah, disambut sorak-sorai meriah dari para pendukung. Hasil ini membawa Persebaya Surabaya naik ke peringkat 6 klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 28 poin dari 17 pertandingan. Posisi ini membuka peluang bagi Persebaya untuk terus merangsek ke papan atas jika mampu menjaga konsistensi di laga-laga berikutnya. Sementara itu, Malut United tetap berada di peringkat 4 dengan 34 poin, meski kekalahan ini menjadi pengingat bahwa persaingan di Liga 1 musim ini sangat ketat. Lebih dari sekadar kemenangan, laga ini menjadi sinyal positif bagi masa depan Persebaya di bawah kepemimpinan Bernardo Tavares. Debut manis ini menunjukkan bahwa adaptasi taktik dan filosofi permainan sang pelatih mulai diterima oleh para pemain. Intensitas, kerja sama tim, serta mental bertanding yang ditunjukkan menjadi modal berharga untuk menghadapi sisa musim yang panjang dan penuh tantangan. Bagi para pendukung Persebaya, kemenangan ini tentu menghadirkan optimisme baru. Performa gemilang Galih Freitas yang mencetak 2 gol, peran vital Bruno Moreira sebagai kreator serangan, serta solidnya lini pertahanan menjadi gambaran bahwa Persebaya memiliki potensi besar untuk bersaing di papan atas. Jika tren positif ini mampu dipertahankan, bukan tidak mungkin Persebaya akan menjadi salah satu kandidat kuat dalam perebutan posisi terbaik di akhir musim. Sebaliknya, bagi Malut United, kekalahan ini bisa menjadi bahan evaluasi penting. Meski sempat bangkit di babak kedua, mereka perlu meningkatkan konsistensi dan ketajaman di lini depan untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Liga 1 masih panjang, dan setiap poin akan sangat berarti dalam menentukan posisi akhir klasemen. Secara keseluruhan, laga Persebaya versus Malut United ini menjadi salah satu pertandingan menarik di pekan lanjutan Liga 1. Debut sempurna Bernardo Tavares, performa impresif para pemain, serta atmosfer luar biasa di Gelora Bung Tomo menjadikan pertandingan ini layak dikenang. Persebaya kini menatap laga selanjutnya dengan penuh percaya diri, sementara Malut United harus segera bangkit agar tetap berada di jalur persaingan papan atas Liga 1 Indonesia.